Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, Tuhan yang maha bijaksana, yang bersedia mengampuni beragam dosa, membimbing hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, memperluas cakrawala. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur sekecil apapun karunia terhidang, dan menjadi abdi yang selalu bersabar seberat apapun masalah menghadang. Amin. Selawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasul Muhammad SAW, pejuang sejati yang harmoni, jauh dari sifat iri dan dengki. Beliau berbelas kasih dan sangat mencintai umatnya ini. Semoga kita bisa berjumpa beliau dalam naungan ridha Allah di surga yang agung dan lestari. Amin ya Ghafurul Halim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua yang saya cintai di jalan Allah, alhamdulillah kali ini saya Zahir Jona Ridwan, seorang pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya berada di Masjid Wartawan yang ada di Kota Makassar. Ya, ini sangat sejuk, sangat damai, sangat saya senang melaksanakan sholat sunnah, kadang-kadang sholat wajib juga di tempat ini. Saya berdoa semoga Allah memuliakan semua wartawan-wartawan yang teguh, yang tangguh, yang lurus niatnya, yang benar tulisan-tulisannya untuk melaporkan fakta-fakta terbaik dalam rangka mengelaborasi fenomena dan kejadian-kejadian yang terjadi di negeri kita ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya Zahir ingin sedikit mengupas, mungkin kita akan berseri mengupas tentang filosofi literasi. Nah, itu juga nanti ada kaitannya dengan persoalan kewartawanan, berita, informasi, kemudian pustakawan, kemudian juga termasuk para peneliti dan semua pemangku kepentingan yang berkait tentang ragam-ragam informasi. Kenapa ini penting? Karena saya menyaksikan betapa banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi, sengkarut dan silang sengketa antara informasi-informasi yang tidak terpahami secara baik. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkahi oleh Allah, pada topik kali ini saya ingin mengangkat filosofi literasi, ya, filosofi literasi yang nanti kita akan mencoba untuk membahasnya secara berseri. Kali ini adalah seri pertama yang mudah-mudahan dengan informasi ini kita bisa saling berbagi pengetahuan dan kemudian mencermati dan kemudian secara bijaksana untuk melihat berbagai macam kaitan-kaitan ragam informasi dan bagaimana kita harus memaknai semua itu. Baik, saudara-saudaraku yang dicintai Allah, literasi ini adalah kata yang sering sekali, ya, sudah sangat banyak dibicarakan di mana-mana, setiap seminar. Kemudian orang ada juga salam literasi. Jadi sudah di mana-mana kita bicara tentang literasi, tapi pahamkah kita apa maksud, apa makna literasi itu? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, literasi itu terambil dari akar kata bahasa Latin literatus. Jadi literatus itu maksudnya orang yang belajar. Kira-kira orang yang belajar, dengan belajar itu dia memahami. Kira-kira maknanya literasi seperti itu. Falsafahnya, literasi adalah sebuah upaya keberaksaraan. Jadi sebuah upaya sedemikian rupa dengan strategi yang jitu, di mana seseorang belajar, mendalami, menelaah, mengkaji, memahami, melakukan upaya-upaya yang dengan itu dia ingin mengetahui hal ihwal sesuatu atau sebab akibat dari sesuatu atau fenomena yang terjadi. Dan dengan begitu dia kemudian bisa menyikapinya secara bijaksana. Dan perlu tahu, dalam rangka mempelajari itu dia tidak setengah-setengah, tapi dia saya sebut sebagai keberaksaraan. Jadi keberaksaraan itu dalam, dia mempelajari, membaca, melihat fenomena, memetakan sebab akibat, dan kemudian mengelaborasi semua itu. Dan dari situ timbullah pemahamannya yang dalam. Dari situlah dia kemudian bersikap lebih bijaksana menghadapi fenomena yang terjadi di seputar kehidupan ini. Kira-kira makna literasi seperti itu. Jadi jangan mengira bahwa kalau kita bicara literasi itu sekedar kita pegang buku sebagai simbol-simbol semata.
Pegang buku bagus, membacanya lebih bagus lagi. Tetapi mendalami apa yang kita baca, kita membaca secara mendalam, itu jauh lebih bagus lagi. Nah, literasi itu masuk ke situ. Jadi kalau cuma sekedar simbolis, itu belum, bagi saya belum termasuk literasi. Karena literasi itu, nanti kita bicara literasi itu bicara proses. Bicara literasi itu bicara daya yang kuat dari semangat seseorang untuk membaca pengetahuan. Dan membaca pengetahuan itu bukan sekedar pegang buku, bukan sekedar Anda searching di gawe-gawe canggih Anda, di laptop Anda dan sebagainya. Lebih jauh dari itu. Jadi literasi itu kemampuan seseorang dengan strategi dan kekuatan dayanya untuk mencari pengetahuan dan membacanya, mengelaborasi. Dalam membaca juga itu kemudian membacanya bukan tak, bukan begitu. Jadi membaca itu nanti kita akan sampaikan teknik-teknik dan teknis. Membaca itu Bapak Ibu perlu kesabaran. Ada yang bilang sekarang kan sudah ada teknik membaca cepat. Oh, itu lain lagi. Nanti kita akan bahas sesi tersendiri membaca cepat itu apa sebenarnya maksudnya. Tapi literasi yang saya maksud di sini, membaca itu bukan membaca cek selesai, pegang buku cek selesai, satu halaman selesai. Bukan begitu. Saudara yang saya cintai, dalam rangka melihat fenomena dari banyaknya informasi yang beredar sekarang, pengetahuan dan sebagainya, ada yang asli, fakta, ada yang hoax, palsu, atau ada yang rekayasa. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan literasi, kita tidak akan tahu itu. Yang mana yang fakta, yang mana yang hoax. Kadang yang fakta dibuat jadi hoax, yang hoax dibuat jadi fakta. Disitulah pentingnya peranan orang-orang yang punya daya untuk menjelaskan itu. Wartawan bisa menjadi salah seorang yang akan menjadi motor penggerak untuk menjelaskan literasi yang tepat dan benar. Pustakawan juga perlu menjadi ikut serta di dalam rangka menjelaskan bagaimana sebenarnya literasi atau keberaksaraan yang tepat dan bijaksana itu. Peneliti pun begitu, dosen-dosen, guru-guru, mahasiswa, dan semua kita harus berliterasi. Ini literasi itu bukan simbolis-simbolis mata, bukan, tapi literasi itu terlihat dari dayanya seseorang di dalam mempelajari, mendalami, mengelaborasi pengetahuan, dan kemudian dengan itu, lebih bagus lagi, dengan itu seseorang mampu bertutur dan menjelaskan tentang apa yang dipelajarinya. Sebab ada orang, dia kuat membaca, cerdas, di kepalanya banyak sekali ragam pikiran dan jalan-jalan tembus dari pikiran-pikiran yang bijaksana, tapi tidak punya kemampuan menuturkan gagasan-gagasan. Nah, ada juga yang begitu. Nah, lebih bagus lagi kemampuan seseorang di dalam mempelajari itu sekaligus juga menjelaskan kepada orang lain dan bertutur secara baik. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, jadi apa yang filosofi yang dikatakan dalam bahasa Latin literatus itu adalah sebagai orang yang belajar, itu maknanya luas sekali. Orang yang belajar, mendalami, memahami dan sebagainya. Kalau dalam konsepsi Islam, kita tahu baginda Rasul Muhammad SAW, semua Allah mencintai beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira, ya, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama itu adalah Iqra, bacalah. Nah, kira-kira itu maknanya sama, bersinggungan semua dengan makna literatus tadi. Allah meminta, bayangkan, wahyu pertama yang diberikan kepada sang Nabi baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah bacalah. Allah tidak bicara sholatlah, Allah tidak bicara berhaji, Allah tidak bicara berzakat, Allah tidak bicara saum atau puasa, Allah tidak bicara yang lain-lain, tidak. Allah bicara baca. Coba bayangkan Bapak Ibu, ya, betapa tingginya kedudukan pengetahuan dan kemampuan seseorang untuk selalu membaca pengetahuan. Wahyu pertama Allah kepada Rasul itu baca. Coba bayangkan itu. Kalau ada orang dan masyarakat serta peradaban yang tidak membaca, nangis kita Bapak Ibu. Pemuda-pemuda saya mendidik, udah banyak sekali, ribuan pemuda-pemuda anak-anak Indonesia yang saya cintai di jalan Allah, membaca adik-adik. Karena membaca itu engkau akan melihat fenomena dan engkau akan tahu. Walaupun tentu dalam proses pengetahuan itu nanti luas lagi cabang-cabang ilmunya.
Karena nanti dalam konsep membaca itu kita akan lihat ada proses membaca pengetahuan yang sudah sampai. Pengetahuan atau kebenaran saat ini belum tentu benar pada masa atau kurun waktu yang akan datang. Itu nanti akan kita bahas secara berseri. Tetapi paling tidak seseorang sudah punya semangat untuk membaca. Saya sangat bersyukur manakala ada masyarakat Indonesia, anak-anak muda dan kita semuanya yang punya daya dan semangat membaca yang begitu luar biasa sekali. Karena itu akan mengangkat derajatmu. Allah sudah mengatakan dan berjanji, Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan di antara mereka. Allah akan angkat derajatnya beberapa derajat dibanding yang lainnya. Nah, selaras dengan itu, maka Allah juga mengatakan tadi bahwa konsepsi Islam bacalah yang merupakan arahan kepada Rasulullah, yang sesungguhnya arahan kepada kita semua, diminta agar kita berliterasi sehingga kemampuan keberaksaraan kita untuk memahami, melihat, mengolah, mengelaborasi, melihat peta-petanya pengetahuan itu. Dari mana tulisan ini, tulisan siapa, bagaimana ragamnya, keterkaitannya dengan tulisan yang lain, bagaimana membuka horizon pikiran kita supaya luas sehingga kita tahu, oh ini pandangannya si A, oh ini pandangannya si B, ini si C, si D, si D dan sebagainya. Kita tahu bagaimana kebenaran-kebenaran itu muncul. Dan kebenaran, sekali lagi saya katakan, tidak selalu muncul kepada orang yang dalam tanda petik seakan-akan yang memiliki kapasitas sosial yang tinggi atau pangkat, jabatan dan sebagainya. Itu tidak mesti. Karena kebenaran yang Allah berikan, kebenaran pengetahuan bisa muncul dan bisa diberikan Allah kepada siapapun sesuai dengan kehendak Allah. Ya, saudara yang dicintai Allah, mari sama-sama kita berliterasi. Insya Allah pada episode berikutnya saya akan jelaskan lebih luas, lebih detail tentang apa makna-makna literasi yang sudah sejatinya kita gaungkan sekarang sebagai masyarakat yang membaca dan berpengetahuan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam cinta dari Zahir Juwana Ridwan dari Masjid Wartawan Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Semoga Allah meridhoi kita semuanya, mengangkat derajat, memuliakan kita bagi siapapun yang sungguh-sungguh dalam belajar dan berliterasi. Terima kasih saudara-saudaraku yang berbahagia. Saya hantarkan sebait pantun. Lompatlah lompat si katak biru, habis melompat naik ke teratai. Sempatlah sempat membaca buku, habis membaca ilmu digapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.